Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Fitria Deli dari fungsi pengembangan modal sebagai fungsional statistik pertama. Untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang menghubungkan antara robot yang ada di kapal ke database. Jadi harapannya setelah sesi 2 ini, Bapak Ibu peserta coaching bisa menyimpan data dari robot langsung ke database. Sebagaimana yang informasi yang telah kami dapatkan sebelumnya, bahwa Bapak Ibu sudah memiliki robot kapal, tapi penyimpanannya masih dalam bentuk file CSV. Apakah benar Bapak Ibu? Sebelum kita mulai ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya pastikan dulu. Apakah robot yang sudah di-develop oleh BPS provinsi masing-masing sekarang ada di laptop atau PC yang akan Bapak Ibu gunakan untuk praktek hari ini? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu yang dari Jambi, apakah robotnya sudah ada di laptop atau PC masing-masing? Soalnya ini nanti akan kita akan praktik langsung ke robotnya. Diharapkan robotnya itu sudah ada di laptop PC yang akan Bapak Ibu gunakan di prakteknya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Sudah Mbak. Kalau yang dari Bali bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada di PC-nya. Oh iya, terima kasih. Baik, kita langsung saja masuk ke materi hari ini untuk sesi yang kedua. Beberapa hal yang akan kita lakukan untuk menghubungkan kapal ke database itu, yang pertama kita harus menyiapkan database MySQL-nya. Lalu setelah database MySQL-nya selesai, kita menyiapkan koneksi dari aplikasi kapalnya ke database yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita akan menyeragamkan type dan atribut. Ini fungsinya agar perubahan code itu tidak begitu banyak, Bapak Ibu. Kita nanti akan melanjutkan database ini ke analisis berikutnya berupa analisis snare dan juga analisis sentimen, yang nantinya akan menggunakan code yang telah kami sediakan di sini untuk meminimalisasi perubahan code. Makanya kita membutuhkan penyeragaman type dan atribut ini. Lalu yang terakhir, kita akan menyesuaikan robotnya dengan type dan atribut yang telah kita buat. Yang pertama, stepnya yaitu menyiapkan database. Database yang kita perlukan untuk penyimpanan berita diberi nama My Database yang berisi 9 tabel, yaitu tabel berita crawling yang nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan berita hasil crawling yang telah clean. Lalu ada tabel indikator, tempat penyimpanan variabel indikator yang nantinya akan muncul setelah hasil preprocessing, yang nantinya akan dijelaskan pada sesi besok. Terus ada tabel cut subcut untuk menyimpan kategori dan subkategori lapangan usaha. Ini isinya nanti akan kita masukkan sendiri. Terus untuk tabel yang keempat ada lokasi berita untuk penyimpanan hasil analisis SNARE berupa lokasi. Terus ada tabel organisasi berita yang juga hasil analisis SNARE. Tabel output untuk penyimpanan hasil sentimen dan hasil SNARE. Lalu ada tabel subindikator untuk penyimpanan variabel subindikator yang merupakan hasil preprocessing juga. Lalu ada tabel temp output untuk penyimpanan sementara hasil sentimen datar. Dan terakhir tabel tokoh berita untuk penyimpanan hasil NER yang berupa tokoh. Nah, untuk
untuk NER atau untuk preprocessing ini nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya besok. Lanjut. Nah, untuk mempersiapkan database-nya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Nyoman tadi, kita sekarang akan menggunakan PHP MyAdmin, yaitu dengan cara kita buka dulu aplikasi SAM, lalu kita klik Start pada modul Apache dan MySQL, lalu kita klik tombol admin di modul MySQL-nya. Selanjutnya, pada halaman PHP MyAdmin-nya, kita klik New untuk membuat database baru. Kita masukkan nama database-nya MyDatabase, lalu klik Create, maka database MyDatabase yang kosongan belum ada tabel akan muncul di database kita di PHP MyAdmin. Lalu untuk menambahkan tabel, kita bisa klik di tabel MyDatabase itu, lalu kita masukkan query-query yang kita butuhkan untuk membuat tabel, untuk memasukkan isian dari tabel ke tab SQL di sini, lalu kita klik Go. Nah, mungkin kalau untuk menjelaskan seperti ini saja mungkin agak bingung ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya minta salah satu dari peserta untuk share screen gitu. Nanti kita akan buat database-nya sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Yang dari Jambi dulu. Ada yang bisa volunteer untuk share screen pembuatan database-nya? Jadi sambil kita praktek di sini juga nanti Bapak Ibu yang lain juga ikut membuat database-nya ya Bapak. Dan lalu kita create tabel 9 tabel tadi Sandi. Yang pertama ada tabel berita underscore crawling. Kolomnya. Nah, kalau untuk detail tabel-tabelnya bisa dilihat di materi yang sudah di-share tadi. Bisa sambil dilihat modulnya aja bisa tadi. Detail tabel dan kolom sama type kolomnya bisa dilihat di modul yang PDF. Nama filenya coaching hari 1 sesi 2. Ada di halaman pertama. Maaf Mbak Nancy, itu kan nama kolomnya ID kayaknya I-nya besar ya. Itu pakai I besar atau I kecil? Iya. I besar. I besar. Iya. Kategorinya kecil. Keyword, type-nya teks, URL, type teks,
ini di Go yang konten long text. udah ya Mbak ya? Udah. Itu cara pertama membuat tabel, itu kita input satu-satu ya tadi Mas Andi ya. Iya, iya. Nah di modulnya juga sudah disediakan di halaman 6 query yang bisa dipakai untuk membuat tabel. Mungkin bisa dicontohkan juga Mas Andi. Halaman 6. Iya. Itu berarti ke SQL ya? Iya, di tab SQL. Yang tadi tabel berita polling sudah, lanjut ke tabel indikator dan sandi. Setelah MIND_ID itu spasi di sebelah kanan. Ya, sebelum varchar-nya itu ada seperti itu. Ya. Oke, sudah. Masuk. Bapak Ibu yang lain, apakah pembuatan tabelnya ada kendala atau ada error? Bisa disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada error ya. Lalu setelah kita membuat tabel, kita akan mengisi tabel cut-subcut. Lanjut lagi, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin share screen lagi untuk pengisian tabel cut-subcut? Atau Sandi mau share screen lagi, Sandi? Mas Sandi, gimana? Gimana Mbak? Bisa share screen lagi untuk pengisian tabel cut-subcut? Tabel? Iya. Tabel cut-subcut. Tapi screen-nya belum bisa. Belum kelihatan. Bentar. Udah? Apakah sudah? Ya, ini kan tabelnya masih kosongan ya. Ya. Nah, kita tabel cut-subcut ini akan kita isi sesuai dengan kategori dan subkategori lapangan usaha yang ada gitu ya. A untuk pertanian, kehutanan dan perikanan. Itu untuk query-nya juga sudah disediakan ya di modul di halaman 7 sampai halaman 8. Halaman 7. Insert itu ya? Iya.
di pasti sini aja kan ya. Iya. Oke, sudah ada sampai kategori S ya Sandi? Belum? Sampai kategori S ya. Ya, sudah. Sudah. Kalau sudah lengkap untuk kategori dan subkategorinya, berarti persiapan database-nya sudah selesai. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah lengkap seperti ini juga database-nya? Mohon diinfokan. Bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita bisa lanjut ke COVAX kapalnya. Sepertinya tidak ada kendala ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan persiapan di COVAX kapalnya. Nah, kalau database-nya tadi tabel-tabelnya sudah dibuat, terus tabel cut-subcut-nya juga sudah diisi, maka persiapan kita di bagian database-nya ini sudah selesai. Lalu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita menyiapkan koneksi dari aplikasi COVAX kapalnya ke database, supaya nanti ketika kita ngeload data di COVAX kapalnya, melakukan pengambilan data di COVAX kapalnya, itu langsung terhubung ke database yang telah kita buat tadi. Caranya itu kita buka dulu Design Studio COVAX kapalnya, lalu nanti di bagian Design Studio database-nya ini, atau saya langsung share COVAX kapalnya aja ya. Nah, di Design Studio database di bagian pojok sebelah kiri bawah ini, kita klik kanan, terus kita klik Properties. Lalu kemudian di tab Manajemen Konsol, kita buka URL-nya di browser kita. Lalu kemudian di bagian tab admin yang di atas kita pilih Layarnya belum muncul. Nah, lalu bagian layarnya belum muncul ya, maaf. Kalau ini apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Jadi di tab admin ini kita pilih settings, lalu di bagian database driver kita harus melakukan upload dua file, yaitu di sini MySQL Connector Java sama SQL JDBC4.jar. Nah, ini file-filenya sudah disertakan ya ketika kita pre-coaching kemarin, link untuk download installer COVAX kapalnya. Jadi caranya untuk mengupload dua file ini ke manajemen konsolnya, yaitu kita klik uploadnya, terus kita browse. Ini folder installer yang sudah pernah di-share pada saat pre-coaching kemarin ya Bapak Ibu. Di bagian folder COVAX kapalnya, terus
ada driver database. Kita pilih file ini, 2 file ini. Kita uploadnya satu-satu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kendala di bagian sini? Apakah sudah berhasil upload file .jar-nya untuk kedua file ini? Sudah berhasil ya? Oke, selanjutnya setelah uploadnya berhasil, maka kita sudah setting di Kovacs Kapalnya sudah selesai. Nah, lalu kita akan melakukan penyeragaman type dan atribut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk menyeragamkan type dan atribut ini kita membutuhkan penyeragaman type dan atribut ini supaya nanti ketika kita lanjut di sesi besok tidak membutuhkan perubahan code yang banyak gitu ya. Soalnya nanti untuk processingnya kita juga membutuhkan variabel-variabelnya apa saja di code-nya gitu. Dan kalau misalnya type dan atributnya ini sudah seragam, maka nanti kita bisa tinggal menjalankan saja code yang diberikan. Nah, di Kapau itu sendiri kita membutuhkan type yang diberi nama berita underscore Kapau. Nah, untuk menyeragamkan type ini kita bisa melakukannya dengan salah satu dari 2 cara ini. Yaitu yang pertama, dari type yang sudah ada kita ubah dulu namanya menjadi berita underscore Kapau. Lalu atribut-atribut yang ada di dalamnya itu kita sesuaikan dengan daftar atribut yang tercantum pada tabel 3 di modul. Atau cara yang kedua, yaitu kita membuat dulu type baru yang sesuai dengan ketentuan, lalu kemudian si robotnya ini kita sesuaikan lagi gitu, supaya menggunakan type yang baru dibuat ini. Nah, ini atribut yang kita perlukan untuk type yang baru ini. Itu yang pertama, ada atribut source, yaitu sumber berita. Yang kedua, ada atribut cat untuk kode kategori, seperti yang sudah kita input di database tadi. Terus yang ketiga, namanya subcat, kode subkategori. Yang keempat itu ada kategori, yaitu nama kategorinya yang tadi berupa kode, dan ini kategori subkategori ini berupa nama. Terus yang keenam, keyword untuk kata kunci yang kita gunakan untuk yang 8 ada headline, 9 author, penulis beritanya, terus 10 date, dan terakhir itu konten, isi beritanya. Nah, oke, saya stop share dulu. Bapak Ibu yang dari Bali bisa share screen untuk penyesuaian atributnya untuk robot apanya? Iya. Sudah diupload keduanya, Sandi? Baru ngupload yang MySQL konektor Java itu. Oke. Lalu selanjutnya. Berarti perlu upload satunya lagi ya? Iya. Yang ini? Iya. Habis itu ngapain, Mbak? Oke, sudah, lalu klik save.
yang di bawah. Udah, tinggal di close saja. Close ini ya. Iya. Oh, Mbak tadi terlewat materinya. Iya, mohon maaf kalau misalnya saya kecepatan, tolong Bapak Ibu ingatkan saja. Kalau terlalu cepat saya masih penjelasannya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan atau ada error gitu misalnya pada saat setting bisa langsung diinstruksi saja ya Bapak Ibu. Oke, setelah upload 2 file tadi, Mas Andi bisa lanjut ke Desain Studio kapalnya ya? Ke Desain Studio. Iya, di start dulu manajemen konsolnya. Start manajemen konsol terus masuk ke Desain Studio. Ya, ini coba. Oke. Di restart atau gimana? Di restart dulu. Aplikasinya di restart dulu. Oke. Udah. Lanjut kita untuk penyeragaman type dan atributnya. Tadi tuh robotnya ada di sini tuh. Library ini dipindahin ke folder ini ya? Iya. Semuanya ya? Betul. Di sini aja? Iya, di situ saja. Nah, itu kan ada file.robot, ada file.type ya. Nah, untuk tahap yang sekarang ini kita akan melakukan penyesuaiannya di file.type itu. Yang file.type, keyword.type atau result.type ya. Nah, coba kita buka dulu robotnya Mas Andi di Desain Studio-nya. Buka Desain Studio ya berarti ya? Iya, betul. Iya, nah ini kita ada dari Mas Rian bilang pakai yang Jin aja. Jadi pakai robot yang kedua yang Mas Andi ya? Saran dari Mas Rian. Oke. Di sini kalau dari robotnya type yang digunakan itu adalah type yang mana ya? Di robotnya ini bisa ini sini dicek dulu type yang digunakan, soalnya di sini kan type yang tersedia ada 2 ya, type keyword sama type exact. Sebentar, masih belum nyambung. Oke. sorry. Soalnya masih baru, masalah kapal ini masih tergolong baru. Oke, ini kita kerjanya pakai robot yang ini ya, JIND.robot ini ya. Nah, kalau di sini ini step by stepnya. Di sini kita open Excel dulu. Coba di bagian pojok kanan bawah kan ada tab variabel tuh. Ini? Ada Excel ya nomor 2. Nah, itu dari mana? Mungkin Mas Rian bisa jelasin. Apakah Mas Rian bisa menjelaskan ini step by step dari robotnya seperti apa, Mas? Iya, Mbak.
Boleh saya coba share screen aja. Oke. Stop ya. Ini ada robot kami yang untuk mengekstrak dari web Jambi Independent. Hasil ekstraknya itu langsung dibikin di Excel kayak gitu. Jadi hasilnya itu kayak gini, Mbak. Udah langsung ini judulnya, waktunya, terus isinya langsung ada URL-nya juga gitu. Jadi setiap dia looping di sini itu dia masuk ke baris-baris di Excel-nya gitu. Nanti dia udah langsung ke export ke file Excel gitu, Mbak. Nah, Oh, ini dia yang kalau saya masukin. Jadi saya milih ada kriteria gitu di sini. Kriterianya misalnya beritanya yang tahun 2022, terus yang berita daerah biasanya, karena kami biasanya nggak pakai yang berita nasional. Jadi dia ngambil dari sini, dari pojok kanan atas ini ada kata pencariannya, terus kata kuncinya masuk di sini, Mbak. Nah, dari sini ini kata kuncinya ekonomi di sini. Nah, terus agak lama sih, Mbak, kalau nah ini dia. Kan biasanya kalau saya pilih yang kalau nasional saya skip, jadi ada kriteria gitu. Jadi yang berikutnya diambil tuh yang Metro News ini bisa masuk ke dalam, diambil beritanya, berarti kalau nasional enggak gitu. Ada tes variabelnya. Terus kalau dia terpilih Metro News, berarti dia kita klik masuk ke dalam beritanya, baru diekstrak isinya ke dalam Excel. Masih judul, tanggal, dan segala macamnya itu ke dalam Excel yang tadi. oh, oke. Nah, untuk ekstrak masing-masing variabelnya itu apakah disimpan ke dalam satu variabel sendiri atau langsung diekstrak ke ini ya? Di Langsung hasil ini, diekstrak ke ekstraknya? nggak Oh, ngerti di, juga. di variabel hasil itu ya? Ini kayaknya, ya ini, marker, tanggal, tempat, judul, isi berita, alamat gitu. Oke. Oke. Oh, jadi gitu ya, mesti di load dulu Excel yang sudah ada, lalu nanti ambil data. Kalau datanya, kalau beritanya itu bukan berita nasional, diambil terus masuk ke Excel-nya gitu ya? Iya gitu. Pemahaman saya. Oke. Nah, di sini saya coba share screen dulu ya, Bapak Ibu. Salah satu contoh robot yang saat ini masih berjalan di sini. Nah, contohnya ini kita pakai robot antara. Nah, kalau di sini step pengambilan beritanya itu kita load dulu CSV yang berisi kata kunci. Nah, kata kuncinya itu kita mendefinisikannya itu berdasarkan kategori dan subkategori lapangan usahanya gitu. Jadi kayak kategori A, subkategori A1, terus nanti kata kunci yang terkait dengan kategori apa dan subkategori itu apa gitu. Ini kita ekstrak dulu kolom subkat, kolom kategori, kolom subkategori. Nah, ini nanti akan masuk ke variabel berita ini. Jadi variabel berita isinya ada source, sumbernya apa, kategorinya apa, subkategorinya apa, terus keyword yang kita ini tadi kan yang pertama COVID. Terus nanti setiap kata kunci ini kita akan melakukan pencarian di web itu. Kurang lebih seperti itu sih caranya. Jadi mungkin untuk step penyamaan variabel ini, kalau untuk kasus
bukan kasus ya, kalau untuk robot yang dipakai oleh Mas Sandi dan Mas Rian tadi, mungkin kita bisa melakukan penyesuaian pada variabel hasil ya. Apa kita bisa langsung praktek dengan robot yang saya kirimkan barusan? Bagaimana Bapak Ibu? Ya Mbak, silakan Mbak. Iya Pak. Jadi di sini saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, dari file yang saya kirimkan tadi, robot yang ini ada robot Antara, ada robot bisnis, detik, kompas, okezon. Nah, mungkin di sini sebagai contoh saja, saya akan menggunakan robot Antara. Nah, tadi kita kan masih di tahap penyeragaman types ya. Jadi dari yang sudah saya kirimkan tadi, ada types dengan nama berita underscore kapal. Nah, nanti Bapak Ibu untuk robot Bapak Ibu masing-masing yang sudah dibuat ya. Nah, itu nanti types-nya disesuaikan dengan types ini gitu. Supaya nanti ketika penyimpanan datanya ke database, nama-nama kolomnya itu sudah sesuai dengan harapannya. Kenapa sih kita harus menyeragamkan ini gitu? Kenapa harus namanya source sih? Kenapa nggak sumber aja gitu dan lain sebagainya? Nah, ini biar nanti ketika kita lanjut ke analisis NAR dan sentimen, kita code atau program codingan yang kita gunakan untuk analisis NAR dan sentimen ini kita nggak membutuhkan perubahan banyak. Kita harus menyesuaikan nih kalau misalnya Bapak Ibu untuk menyimpan sumbernya dari Antara gitu, atau sumbernya dari Detik atau dari Kompas. Nah, ini kami menggunakan nama variabelnya itu adalah, kalau di sini namanya atribut ya. Atributnya itu adalah source. Nah, terus kami juga menambahkan informasi mengenai kode dan juga nama dari kategori dan subkategori yang terkait dengan berita tersebut. Lalu juga ada atribut keyword yang isinya keyword-keyword yang digunakan untuk mendapatkan berita itu. Terus URL beritanya, terus headline-nya, judul berita, lalu author, penulis beritanya, lalu ada atributnya date untuk menyimpan data tanggal berita tersebut dirilis, lalu konten untuk isi dari berita tersebut. Nah, jadi PR ya sebenarnya untuk Bapak Ibu nanti supaya nanti di pertemuan berikutnya bisa langsung kita melakukan analisis pakai data dari berita daerah masing-masing gitu. Oh iya, Mas Rian bagaimana Mas Rian? Maaf. Errornya di mana ya Mas Rian? Ini Mbak yang baru dikasih yang berita neraca. Ya. Nggak bisa dibuka open project gitu Mbak. Ada error tulisannya itu. Oke, mungkin Mas Rian bisa share screen dulu ya, errornya seperti apa gitu. Ini ketika membuka di apa-nya ya Mas? Di Design Studio-nya ya muncul error seperti itu.
Oh, ini coba robot dan types-nya ini di copy dulu Mas ke folder My Robots yang di My Document. Oh iya, terima kasih Satria. Di folder My Documents, jadi tadi downloadan tadi di ekstraknya itu ke folder My Documents, My Robots, terus 10.3.07.321 di folder library. Jadi sepertinya kalau ingin membaca project robot kapaunya itu kita harus menyimpan file robotnya di situ gitu Mas. Oke, nah ini tadi ini ya penjelasan mengenai type yang kita butuhkan ini, atribut type-nya ini. Nah kalau nanti untuk penyesuaian robot yang sudah ada di BPS Provinsi Bapak Ibu ya, nanti bisa menggunakan tab yang sudah ini aja, yang sudah saya kirimkan ini aja. Tabnya berita underscore kapau ini nanti untuk robotnya nanti dilinkkan ke tab berita kapau ini. Linknya di mana? Cara ngelinknya ya pas pada saat ekstrak ini. Pada saat ekstraknya di sini saya melakukan ekstrak untuk kolom keyword, kolom kata kunci ya, diekstrak ke variabel berita, dot keyword. Nah ini nanti masuknya langsung ke keyword. Terus untuk kolom kategori juga diekstraknya ke cat. Nah, nanti ini tolong disesuaikan ya Bapak Ibu dengan robot yang sudah ada di Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh dari robot antara ya. Ini pada saat membuka robot antara muncul error seperti ini enggak, Bapak Ibu? Apakah ada muncul error di bagian atas ini ketika membuka robot antara? Muncul error ini Mbak, tulisannya error from the view as GSV action. Oh iya. Itu pada saat view as CSV ini ya, Mas ya? Iya, iya betul. Itu enggak Iya, nah ini berarti nanti di bagian load page-nya berarti satu step sebelumnya. Ini URL ini disesuaikan dengan file CSV yang berisi kata kunci tadi. Di sini saya masuknya ke folder ini. Nah, jadi nanti untuk isian URL ini disesuaikan sama lokasi kita nyimpan file CSV. Sebentar, ini sepertinya saya sharingnya bukan ini ya. Nah, di sini kan saya nyimpannya di coaching ya. Coaching, berita neraca, keyword. Di sini saya contohnya ngambil yang keyword neraca produksi, keyword underscore fenomena COVID analysis .csv. Nah, yang ini. Jadi nanti disesuaikan nih kalau misalnya mau pakai keyword fenomena A. Keyword fenomena A itu isinya ini untuk A1A, ada produksi padi, produksi jagung, produksi kedelai, dan seterusnya.
Kalau tadi saya ngambil sampelnya itu yang keyword fenomena kita analisis di sini. Mungkin errornya di sana, Mas. Iya, setelah disesuaikan udah nggak ada error ya di US CSV-nya. Iya, benar. Nah, satu hal yang penting ketika kita menghubungkan dari kapau ini ke database, nah di step paling akhir itu kita ada step namanya store in database. Nah, seperti ini saya contohnya. Ini ada antara dua. Ini duplikat dari robot. Jadi, nah ini belum ada step store in database ya. Ada error sepertinya. Jadi di step akhir yang biasanya menyimpan variabel hasilnya itu ke CSV ataupun ke Excel, nah kita ganti dengan kita tambahkan dulu insert step after, kita pilih yang action step, nah, terus action stepnya kita pilih yang database, store in database. Ini fungsinya untuk menyimpan berita-beritanya ini ke database. Nah, sini kita lihat ada error ya, ada seperti gitu. Nah, di sini kita diminta untuk memilih database-nya. Di sini kita pilih database-nya itu yang ObjectDB yang berita. Terus kita pilih variabelnya berita, karena di sini saya di robot ini didefinisikan variabel untuk penyimpanan hasil crawling datanya itu diberi nama variabel berita. Lalu ketika kita di sini nanti akan muncul nih error seperti ini. Nah, ini dia si kapaunya ini memberitahu ke kita bahwa ada satu tabel yang belum tersedia di database, my database, yaitu namanya berita underscore kapau. Nah, ini nanti kita tinggal klik recreate table in database, lalu kita klik execute. Nanti di
my database yang sudah kita buat di awal tadi, akan muncul satu tabel yang isinya itu nanti akan refer dari sini. Nah, ketika kita jalankan robotnya, nanti si hasilnya itu akan langsung masuk ke sini. Nah, langsung masuk ke sini berita-berita. Ini sudah ada 3 berita. Nah, begitu selanjutnya. Kurang lebih untuk penyimpanan dari robot antara ini ke database seperti itu. Nah, sekarang PR-nya bagi Bapak Ibu yaitu adalah untuk melakukan hal yang serupa tapi dengan robot berita lokal di provinsi Bapak Ibu masing-masing gitu. Apakah ini Bapak Ibu bisa dengan robot yang ada di BPS provinsi masing-masing? Atau kita nanti untuk praktek ke analisis NER sama analisis sentimennya pakai robot antara ini aja dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah memungkinkan untuk menggunakan robot yang berita lokal untuk kita sambungkan dulu ke database-nya lalu dilakukan analisis NER-nya besok? Izin bertanya. Ini kan di database disimpannya ke tabel itu ya, tabel berita Kapo itu ya. Nah, itu di Kaponya itu store in database-nya itu yang perlu disiapkan untuk menyimpan ke database itu apa aja, Mbak? Mungkin bisa dikasih clue gitu, Mbak. Soalnya kami belum bisa belum ada basic juga dari Kaponya dan gimana gitu. Mohon penjelasannya apa aja step-step yang dibutuhkan untuk bisa menyimpan hasil kontennya itu ke database. Oke. Terima kasih Mas Andi. Jadi itu ya yang tadi, yang pertama stepnya itu kita bikin database-nya dulu. Kalau database-nya sudah dibuat ya tadi, database my database. Terus dari database my database-nya itu diisi dulu untuk kolom kategori ya. Tabel cut-sukat dan sepertinya sudah dijalankan juga tadi. Lalu untuk di Kapaunya juga sudah di upload file.jar yang dua file tadi. Nah, setelah di upload 2 file tadi, nah setelah kita upload file.jar yang tadi, setelah di-upload ya yang 2 file tadi itu kita tes dulu koneksinya. Nah, ini ketinggalan tadi ya sepertinya. Jadi di Design Studio-nya ini nanti kita tes dulu koneksinya. Ketika koneksinya sudah oke, nanti setelah koneksinya sudah oke, maka settingnya juga udah oke gitu. Misalnya kayak tadi di sini ya.
Kan kita setting nih tadi di manajemen konsolnya. Ketika kita setting di manajemen konsol, kita sudah upload 2 file tadi, kita save. Lalu di Design Studio-nya ada di tab local database. Nah, ini juga terlewat ya tadi. Name-nya kita kasih nama berita dengan B-nya besar. Terus lalu host-nya kita buat localhost. Type-nya kita pilih MySQL database. Lalu untuk skemanya, karena ini kita tadi nama database-nya kita buat my database ya. Jadi makanya skemanya kita buat my database dengan username-nya root dan password dikosongkan. Gitu. Setelah isiannya kita lengkapi di sini, lalu kita klik test connection. Ketika test result-nya sukses, nah ini berarti dari si kapaunya sudah terhubung dengan baik ke MySQL-nya. Sampai sini dulu, apakah sudah cukup jelas, Mas Andi? Jadi Mbak, yang untuk nampilin ini itu menu apa tadi Mbak? Ya? Bagaimana? Yang untuk nampilin menu test connection ini ambilnya di mana? Masih di tempat yang sama, di Design Studio-nya, di berita tadi, klik kanan, pilih Properties. Lalu tab-nya Local Database. Oh, berita ini bagaimana Mbak? Oh, ini ya. Properties. Yang di Design Studio Database ini. Oh, namanya diganti jadi berita gitu ya? Iya, karena di sini name-nya sudah diganti jadi berita ya, saya. Jadi di sini namanya berita. Hostnya diganti jadi localhost atau biarin 127 itu? Jadiin localhost saja. Skemanya my database. Lalu username-nya root, passwordnya dikosongkan. Lalu kita tes connection-nya. Kalau sudah ada muncul, kalau muncul java.net connect exception itu apa ya Mbak? Java. Tadi kayak gini. Bentar, saya stop share dulu. Bisa di-share, Mas Andi? Seperti apa muncul errornya? Kayak gini Mbak. Oh iya, type-nya pilih yang MySQL, Mas Andi. Ya, maaf. Oh, ini. Iya. MySQL database nomor 2 dari bawah. Oh iya. Oh iya. Coba. Gitu ya. Nah, itu step-nya tadi ya. Ya, sampai situ. Ya, sampai situ sudah. Lalu, nah ini kita agak sedikit bekerja kerasnya di sini di bagian penyeragaman types ini, Mas Andi, sebenarnya. Nah, karena kita untuk saat ini mungkin agak susah ya kalau misalnya kita agak memaksakan penyeragaman types sekarang terus nanti langsung connect pakai robot yang ada ya di BPS provinsi pakai berita lokal. Mungkin kita untuk praktek besok pakai robot antara yang saya kirimkan dulu aja kan ya. Yang saya kirimkan tadi. Ya. Nah, jadi di sini kita emang perlu apa ya? Kita butuh effort lebih di penyeragaman types ini karena mau nggak mau ketika kita mengubah types-nya ini nanti si robotnya nanti juga akan berubah gitu. Nah, setelah
types-nya kita sesuaikan dengan daftar atribut yang kita butuhkan ini, maka nanti si robotnya nanti akan menyimpan data sesuai dengan type yang kita setting di awal ini. Jadi misalnya nih, di sini kan atributnya ada source, cut, subcut. Nanti di hasil pengambilan datanya nanti juga gini. Source, cut, subcut, kategori, subkategori, keyword, URL, headline gitu. Sesuai dengan atribut yang kita setting yang kita input di file.type ini. Nah, selanjutnya setelah types-nya ini kita seragamkan, maka akan ada penambahan untuk action penyimpanan store in database seperti yang saya sebutkan tadi. Ada store in database. Kalau dari robot antara yang sudah saya kirimkan tadi sudah ada action store in database-nya ya. Nah, biasanya kalau kita belum membuat belum membuat tabel berita underscore kapau di my database-nya, karena tadi kita tidak membuat dulu ya di bagian step awal. Nah, itu si robotnya ini akan muncul warning di bagian atas sini gitu. Warningnya seperti ini. Definition of type berita underscore kapau do not match table definition and database berita. Nah, nanti kalau muncul error seperti ini, tinggal klik aja recreate table, terus nanti klik execute. Udah selesai. Nah, dari situ udah robotnya tinggal dijalankan aja, langsung masuk datanya ke database gitu, Mas Andi dan Bapak Ibu semua. Sampai sini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Mungkin Mbak, yang types itu settingnya di mana ya? Ya, bagaimana? Yang ada ditampilkan types tadi itu types. Types. Di sini types-nya tadi kan kita juga sudah saya kirimkan sekalian ya di rak yang tadi. Types-nya juga di copy ke folder yang sama di folder library ya. Nah, terus types-nya kita buka seperti ini. Kalau misalnya mau nambahin types, tinggal klik plus, terus kita tambah namanya apa, yaitu tipenya apa. Nah, ini disesuaikan dengan requirement yang tadi di tabel 3. Nah, name-nya source, penjelasannya sumber berita, tab-nya short text. Atau Mas Andi mau menyesuaikan teksnya dari robot yang sudah ada pakai teks yang ini gitu maksudnya, Mas. Halo? Gini Mbak. Halo, Mas.
Jadi itu tadi kan coba pakai robot Antara. Mm-mm. Nah itu tuh ada beberapa error danger gitu, ada icon danger gitu. Salah satunya di tombol apa namanya itu proses tes tanggal lahir. Katanya no database has been selected gitu ya. Jadi kayak saya bingung aja gitu, Mbak. Bagian Jadi gagal sampai kalau store in database itu katanya step is not valid gitu. No database has been selected. Itu kendalanya gimana itu? kayak di step-step yang ini nggak ada error ya? Iya, di stepnya itu di saya izin Step-step yang sebelum. Oke. ini, Mbak. Di sini ada error, tes tanggal lahirnya ada error. Terus store in database-nya ada error juga. Oh iya. Nah, ini errornya di sini. Kita ada step namanya tes tanggal lahir. Nah, itu fungsinya bagi robotnya untuk kayak ngecek gitu tanggal akhir pengumpulan apa ya? Ini kayak kita mau mengumpulkan berita dari tanggal 1 Maret sampai 17 Maret gitu. Maka di variabel tanggal akhirnya ini kita jadikan tanggal 17 Maret, terus di variabel tanggal awal kita jadikan ke 1 Maret tuh. Nah, mungkin errornya tadi di situ ya. Jadi kayak di tes tanggal akhir ini gimana ya? Jadi, nah di sini di previewnya nih Mas Andi, coba dicek dulu di step tanggal. Nah, errornya di mana ya? Di bawah. Di berita yang nomor 1. Nah, itu kan dia tanggalnya 17 Maret 2022 kan ya. Sedangkan di kita tanggal akhirnya dilihat di variabel ya. Dan ini tanggal rilis beritanya 17 Maret. Kan ya. Nah, kita cek di sebelah kanan. Kan ada box variabel nih. Ini bawah nih. Nah, yang bagian tanggal akhir kan itu kita sepertinya masih tanggal 14 Februari ya. Nah, otomatis si dia ini nggak akan error, bukan error sih. Tidak akan terambil oleh si tokonya karena dia tanggal akhir kita cuma sampai tanggal 14 Februari gitu Mas Andi. Jadi berita setelah tanggal akhir ini tidak akan bisa terambil, makanya dia masih error di sini gitu, bahwa ini tanggalnya udah melewati tanggal akhir loh ini. Jadi supaya si berita yang kita lihat ini bisa terambil, tidak error, maka di variabel tanggal akhir ini kita sesuaikan dengan tanggal sekarang. Jadi si beritanya ini mengambil si robot antaranya ini mengambil berita yang terbit di antara rentang waktu dari variabel tanggal awal sampai variabel tanggal akhir. Di luar rentang itu si robotnya akan berhenti, akan melewati berita tersebut. Gitu. Oke, coba menyimpan ini kenapa ya, Mbak?
Ya, Ya, berarti kan tes tanggal lahir ini error ini nggak berkaitan dengan penyimpanan database kan, Mbak ya? enggak. Ini mau coba nyimpan ke database, itu kalau Hmm. kayak gini itu kan dia muncul error kayak gini tuh. Nah, ya kalau di Kapau ini biasanya gitu, Mas Andi. Kalau misalnya step-step sebelumnya ada yang error, kita nggak bisa akses step setelah itu gitu. Oh. Ya, seperti itulah. Berarti harus clean-kan yang ini dulu ya berarti ya. Iya, betul. Tapi ini udah diganti tadi, Mbak. Udah diganti. Udah. Nanti tanggal sekarang aja ya. 17 misalnya. Jadiin klik now aja. No. Masih error, Mbak. Mbak izin Pak, Mas Sandi mungkin kalau mau coba konfigurasiin yang store in database bisa diklik kanan bagian store in database-nya terus configure step itu. Terus gimana, Mbak? Nah ini baru di edit si database-nya tadi sesuai yang ini errornya nggak? Udah benar ya, Bu? Tadi tes connection udah sukses ya, Sandi ya? Sudah, Mbak, sudah. Tes tanggal lahirnya kok bisa error ya? Sebentar. Atau hapus aja Mas, selnya nggak apa-apa kan buat ngetes aja. Apa Oh iya. Iya hapus aja. Coba deh. Sekarang udah ini. Biar nyambung ke MySQL-nya itu tembaknya gimana, Mbak? Oke. Berarti ini gimana nih? Store ini ya? Apa ya? Di sini database-nya pilih yang ObjectDB. Database-nya ObjectDB. Nggak ada. Ada? Ada kosong lagi. Database-nya pilih. Ini benar database ya? Iya, store in database. Store in database. Iya. Database-nya nggak muncul ya? Tadi Ini setelah upload 2 file .jar tadi sudah di restart belum, Mas Andi? Oh, Design Studio sama iya, Mbak, sudah, Mbak. manajemen konsolnya. Iya, sudah. Apa coba restart? Mungkin Mas Satria bisa bantu menjawab. Mas Satria, apakah ada step yang tertinggal mungkin ya? Maafkan, Mbak. Saya masih ini, Mbak. Tapi coba di restart aja dulu kali ya. Iya, coba di reset dulu. Restart dulu. Kelihatannya tadi belum di add to project si database yang udah connect-nya Mas Sandi. Atau lagi di restart ya? Masih error ya Mas? Iya, Mbak. Masih error. Ini Bang.
Coba di Design Studio Database itu Mas yang berita tadi, Design Studio berita. yang bawah Mas. Klik kanan terus add to project. Ini ya. Di situ dengan nama My Database. Oke. Nah, coba di select lagi database-nya Mas. Tadi di sebelumnya Mas. Nah ini. Ini ya. Iya. Nah, Nah, itu. baru ini masuk ke ini. Jadi mungkin kalau untuk yang pertama kali Bapak Ibu baru konekin database ke MySQL, perlu add dulu database yang udah dikoneksikan tadi ke project-nya gitu ya Bapak Ibu. Kalau udah. Nah ini baru tadi yang Mbak Nancy udah lakukan gitu ya, di create table-nya di database itu Mas, yang bagian kuning di atas itu. Yang ini. Kalau ini berarti udah ya Klik. di create terus execute. Nah ini berarti udah ada di database-nya Mas Sandi. Berarti harusnya udah muncul di database ya. Ya mungkin bisa dicoba dicek sekalian Mas. Coba dicek aja Mas Sandi, ada di bagian atas robotnya itu kan ada debug. Bentar. Bagian gimana Mbak ngeceknya Mbak? Ngecek di atas database tab lang. gitu. Gimana? Kebanyakan tombol ya. Ada debug. Ini. Ya. Klik ya. Terus klik run yang di sebelah kiri. Kiri atas ada menu. Oh ini ya. Run. Nah, betul. Nah, sambil nunggu langsung dibuka di MySQL-nya. PHP MySQL-nya di tabel berita underscore kapal. Oh iya ada Mbak, ada masuk satu. Oke. Nah, kalau gitu berarti robotnya ini sudah terhubung ke MySQL-nya Mas Andi. Berarti cuma masuk satu ya gitu ya Mbak ya? Oh dia masih proses gitu. Iya. Ayo, coba. Terima kasih Mbak Nancy. Gimana Mas Satria mau ngomong? Mbak izin nambahin ya Mas Andi dan Mbak Nancy. Jadi untuk yang di robot tadi Mas, kalau Mas lihat pas di bagian debug itu, mungkin bisa share screen Mas biar rekan-rekan lain bisa lihat juga. Nah di bagian debug ini, ketika kita tadi sebelum running yang mencet run itu ada baiknya kita klik dulu di pilihan stop when itu Mas. Mas boleh minta tolong di pause dulu Mas prosesnya. Klik yang garis 2 itu stop. Terus di stop yang merah Mas, klik yang merah. Nah ini, jadi Bapak Ibu ketika mau ngeran lagi itu saran dari kami ada diklik dulu stop when-nya itu di bagian kanan itu Mas, kanan bawah. Di stop when itu klik centang yang API exception itu. Nah ini diklik, ini untuk menghilangkan di stop. Jadi ketika prosesnya, ketika menemukan error entah dari tanggalnya atau teksnya salah yang masuk ke database, jadi nggak akan terstop si prosesnya gitu. Jadi akan tetap jalan sampai tanggal berita terakhir diambil. Mungkin itu aja tambahannya, ini perlu dihilangkan centangnya gitu. Itu aja Mbak Nancy dan Mas Andi, makasih. Terima kasih Bapak Satria. Oke, Mas Andi sudah bisa nih menghubungkan kapal robot dari kapalnya ke database. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain, bagaimana Bapak Ibu? Sudah berhasil ya? Seperti
Sepertinya sudah berhasil ya, karena tidak ada yang bertanya dari tadi. So, kalau ada yang ingin bertanya, silakan sebelum kita tutup sesi hari ini. Izin sekarang Mbak bertanya. Ya, Bapak. Mungkin kami di Bali selain Kapo juga memakai cara yang lain, yaitu memakai extension dari Chrome, yaitu web scraper. Nanti kan hasilnya itu di Excel. Nah, itu bagaimana Mbak menyesuaikan? Ya Pak, kalau misal sudah ada di CSV, sebenarnya bisa kita masukkan ke database ya Pak, kayak tadi yang sesi pertama jelaskan gitu, yang insert ke database dari CSV sebenarnya bisa Pak, cuman mungkin harus disesuaikan dulu struktur datanya dengan struktur data yang ada di database. Misal kalau CSV Bapak belum ada kolom kategori, belum ada kolom subkategori, kolom tanggal dan lain-lain, itu harus disesuaikan dulu Pak, ditambahkan kolom-kolom tersebut, baru nanti bisa diimport ke database yang My Database. Kolom berita kapau itu Pak, karena berita kapau itu sudah template dari kami gitu ya Pak ya, karena nantinya akan lanjut ke untuk pengolahannya, untuk ke visualisasinya, jadi struktur datanya mutlak harus ngikutin itu Pak kalau untuk saat ini gitu, kecuali nanti ada pengembangan dari Bapak Ibu masing-masing untuk sintaks dan visualisasinya, baru mungkin bisa diubah-ubah sedikit struktur datanya gitu Pak. Tapi untuk sementara biar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan sentimen sama visualisasinya, jadi mau nggak mau harus mengikuti struktur data yang ada di database itu dulu Bapak. Itu mungkin Pak. Makasih Mas. Mungkin kalau dari kami, boleh nggak gini, hasil yang kami dapat dari yang triwulan sebelumnya, berita-beritanya itu kami sesuaikan formatnya dengan database yang sesuai pusat berikan, dan kami itu import dulu ke format database tersebut. Apakah dengan begitu saja sudah bisa mengikuti tahapan selanjutnya dengan database dari data kami? Apakah bisa begitu? Iya, untuk saat ini bisa seperti itu Pak. Jadi dari file CSV atau dari file Excel yang sudah ada, yang sudah diambil dari triwulan-triwulan sebelumnya, mungkin bisa disesuaikan dulu seperti yang disebutkan oleh Mas Satria tadi, disesuaikan dulu datanya, lalu diimport ke database My Database tadi, lalu nanti data itu saja yang akan kita analisis di sesi berikutnya gitu ya. Seperti itu ya Mas Satria ya. Ini kebetulan Ya, betul, sekali yang akan mengajar yang akan menyampaikan materi untuk sesi berikutnya adalah Mas Satria. Ya, terima kasih Mbak sama Mas. Iya.